Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu sistem pendidikan di Singapura. Dalam catatan sejarah, Singapura merupakan negara miskin, tidak ada perekonomian, keterampilan sangat sedikit, industri rumahan, populasi sangat kecil, dan sumber daya yang terbatas. Dikarenakan sumber daya yang terbatas, membuat Singapura sadar akan sumber daya yang mereka miliki, yaitu sumber daya manusia. Keberhasilan Singapura dalam mengembangkan pendidikan untuk sumber daya manusianya membuat Singapura menjadi negara maju serta menjadi pusat global saat ini. Sistem pendidikan di Singapura diasumsikan bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Wajib pendidikan di Singapura dibutuhkan selama 10 tahun, walaupun untuk meneruskan pendidikan di universitas dibutuhkan selama 13 tahun pendidikan dasar. Sekolah dasar dan sekolah menengah berlangsung selama 10 tahun. Adapun tujuan pendidikan di Singapura, yang pertama yaitu membantu setiap anak menyadari akan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, mengembangkan minat untuk belajar. Dan yang ketiga, menjadi warga negara yang baik, berguna bagi negara dan masyarakat. Di Singapura, terdapat lembaga pendidikan milik pemerintah, yaitu Teaching School Learning Nation atau TSLN, yang dibentuk pada tahun 1997. Teaching School Learning Nation yaitu mengubah sistem pendidikan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Konsep Teaching School berhubungan dengan pendidikan sekolah untuk menanamkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan Learning Nation yaitu bertujuan untuk menanamkan kebiasaan belajar berkelanjutan sehingga sesuai dengan tantangan di era globalisasi dan informasi saat ini. Kurikulum baru di Singapura disusun berdasarkan menghargai kemampuan, bakat, minat siswa, serta memberi kebebasan kepada siswa dalam memilih jalur pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahasa utama dalam pengajaran Singapura adalah bahasa Inggris, yang secara resmi ditetapkan sebagai bahasa utama dalam pendidikan setempat, yaitu pada tahun 1987. Selanjutnya, perkembangan sistem pendidikan di Singapura telah melalui beberapa fase. Fase pertama yaitu fase perjuangan, yaitu pada tahun 1959 sampai 1978. Pada fase pertama ini ditandai dengan menciptakan sistem pendidikan nasional yang seragam dan memprioritaskan pendidikan massal untuk semua warga. Keseragaman pendidikan dibutuhkan karena pada saat itu di Singapura terdapat 4 sekolah umum, yaitu Inggris, Cina, Tamil, dan Melayu. Ya, di mana setiap sekolah itu memiliki kurikulum dan etos pendidikan yang berbeda-beda. Fase yang kedua yaitu fase efisiensi. Mode baru diterapkan, diantaranya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai jalur bagi siswa untuk menempuh pendidikannya. Yang kedua, mengurangi angka putus sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi global. Dan fase ketiga yaitu hingga sekarang yaitu yang lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dalam hal ini menerapkan sistem desentralisasi dan keseragaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran di Singapura. Yang pertama itu ada kindergarten, yaitu taman kanak-kanak, belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal di sekolah dasar. Kegiatan belajar di TK itu mereka mempelajari bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu, di mana bahasa ibu ini ada Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mereka juga mengembangkan keterampilan pribadi dan sosial, permainan, musik, serta permainan outdoor. Yang kedua,
primary education atau tingkat sekolah dasar. Pendidikan dasar wajib menurut Undang-Undang Wajib Belajar tahun 2003, kecuali yang mengikuti homeschooling, lembaga keagamaan penuh waktu, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Di sekolah dasar belajar dua bahasa juga, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu. Mereka juga mempelajari matematika mengenai literasi dan numerasi, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Nama ujian yang ada di sekolah dasar yaitu PSLE, Primary School Leaving Examination. Yang ketiga itu ada Secondary Education. Berdasarkan hasil PSLE, siswa akan ditempatkan di jalur pendidikan menengah yang berbeda. Pertama ada spesial, kedua ekspres, ketiga normal akademik, dan keempat normal teknikal. Dan ujiannya itu bernama GCE, yaitu General Certificate of Education. Yang terakhir itu ada perguruan tinggi. Ada pra-universitas dan universitas. Pra-universitas itu ada junior college, yaitu mempelajari general paper dan salah satu dari bahasa ibu. Yang kedua, ada politeknik, yaitu mempelajari tentang teknik studi bisnis, akuntansi, pariwisata, manajemen perhotelan, komunikasi massa, media digital, dan bioteknologi. Dan yang terakhir university atau ITE atau Institute of Technical Education. Singapura memiliki 6 universitas. Pertama, Universitas of Singapore, kedua Nanyang Technological University, yang ketiga itu Singapore Management University, dan keempat Singapore University of Technology and Design, kelima Singapore Institute of Technology, dan yang keenam itu SIM University. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem evaluasi di Singapura. Sekolah menilai siswa secara formal dan informal. Yang kelas 3 sekolah dasar, sekolah mengadakan 2 penilaian sumatif di setiap tahun, biasanya di tiap akhir semester. Ujian nasional di Singapura diselenggarakan pada tiap akhir semester sekolah dasar, sekolah menengah, dan pre-universitas yang terdiri atas PSLE, GCE level S, GCE level O, dan GCE level A. PSLE adalah nama ujian nasional untuk sekolah dasar, sedangkan GCE level O adalah nama ujian nasional untuk sekolah menengah. O-level test adalah kependekan dari Ordinary Level Test. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Di Singapura, kualifikasi guru diatur dengan ketat untuk memastikan standar pendidikan yang tinggi. Kebanyakan guru harus memiliki gelar sarjana dalam pendidikan atau bidang terkait dari universitas terakreditasi. Mereka juga harus lulus ujian kualifikasi guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Singapura. Selain kualifikasi akademis, guru di Singapura juga harus menjalani pelatihan profesional yang ketat dan berkelanjutan. Mereka berpartisipasi dalam program pengembangan profesional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan memperdalam pemahaman mereka tentang kurikulum dan metode pengajaran yang efektif. Lisensi guru di Singapura juga harus diperbaharui secara berkala, yang memerlukan bukti partisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional. Guru juga diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan dan mempraktikkan pendekatan terbaik dalam pembelajaran dan pengajaran. Dengan standar kualifikasi yang tinggi dan komitmen terhadap pengembangan profesional, guru di Singapura diharapkan dapat
memberikan pengalaman pendidikan yang berkualitas tinggi dan mempersiapkan siswa untuk materi selanjutnya yaitu terkait pendidikan matematika. Pedoman kurikulum matematika dibagi menjadi 3 butir menurut tingkatan kelasnya. Yang pertama, bilangan dan aljabar. Dan yang kedua, geometri dan pengukuran, dan yang ketiga yaitu statistika dan probabilitas. Berdasarkan Ministry of Singapore, terdapat beberapa level silabus matematika yang dijadikan pedoman guru dalam mengajar. Yang pertama, kurikulum matematika sekolah menengah 3/4 pada level O membahas secara garis besar tentang bilangan dan aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Kemudian di level NA, sekolah menengah 3/4 membahas materi yang sama dengan level O. Nah, selanjutnya kita masuk ke matematika Singapuranya. Kenapa sih pendidikan matematika di Singapura sangat sukses? Bingung? Nah, coba dengar penjelasan kali ini. PISA, Program for International Student Assessment, atau program untuk ujian siswa internasional, merupakan sistem peringkat dalam standar edukasi 15 tahun yang diperkenalkan organisasi untuk pengembangan dan kerjasama ekonomi, yang dimana matematika merupakan salah satu dari 3 topik utama di dalam PISA 2022 loh. Dalam bidang itu, seorang siswa berusia 15 tahun di Singapura meraih poin 575, lebih tinggi dari rata-rata 472 poin dari keseluruhan 81 peserta. Selain itu juga, pemerintah di Singapura ini meyakini pendidikan matematika berperan penting dalam bekali anak untuk dapat berpikir secara logis dan analitis.